Halo saudara, jumpa di Sapa Kalbar bersama saya Petronia Layani. Seperti biasa saudara, kami akan menghadirkan sebuah perbincangan hangat untuk Anda. Nah, hari ini kami akan membahas sebuah komunitas yang mungkin latar belakangnya adalah pengen sehat dan ingin hidup lebih santai dan lebih sehat. Mereka adalah Sepedaan Yuk. Dan untuk itu telah hadir bersama kami ada Niko Dwi Anggoro atau biasa dipanggil Co. Ya. Selamat pagi Co. Pagi, Mbak. Yang merupakan humas ya dari Sepeda Yuk ini. Kemudian juga ada Muhammad Isra Triandana atau biasa dipanggil dengan Trian. Selamat pagi Trian. Pagi Mbak. Trian adalah ketua ya. Betul. Dari komunitas Sepeda Yuk ini. Baik, sebelum saya ingin mengambil kesimpulan sendiri, ini memang komunitas ya? Betul Mbak, ini komunitas sejak Agustus 2019. Sejak Agustus 2019 sampai dengan hari ini. Baik, sebelum kita berbincang mengenai berapa anggotanya, kemudian apa saja kegiatan dan mungkin ada event yang akan diselenggarakan dan sudah diselenggarakan selama beberapa bulan ini, mungkin kita pengen tahu dulu nih, apa sih yang melatar belakangnya dari adanya terbentuknya komunitas Sepeda Yuk ini? Oke Mbak, jadi gini, waktu Agustus itu kan Pontianaknya sedang kabut-kabut, musim kabut. Agustus yang tahun lalu ya? Agustus tahun 2019, jadi saya dan beberapa teman, waktu itu cuma 4 orang, kita pengen ada kegiatan yang positif. Sebenarnya tidak ada sambungannya sih antara kabut sama sepeda, cuman akhirnya kita pengen ada kegiatan yang positif tapi juga ada olahraganya. Nah, akhirnya entah kenapa kita pilih sepeda. Sepeda berawal dari 4 orang dan seterusnya berawal dari mulut ke mulut, sosial media, akhirnya sampai sekarang. Sampai sekarang. Sekarang ada berapa orang anggotanya? Alhamdulillah kalau setiap Jumat malam kita di angka 200-an setiap 200-an. Jumat malam. Baik. Betul, Nah, ini dari awalnya ini adalah mungkin iseng aja ya, atau mungkin mengajak, istilahnya waktu itu nggak ada kerjaan kali ya, jadi pengen mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu yang lebih positif dan lebih bermanfaat untuk tubuh ya. Nah, yang dipilih adalah sepeda waktu itu karena memang awalnya memang suka sepeda atau bagaimana? Nah, jadi itulah yang uniknya. Jadi sebenarnya kita berempat itu yang awalnya buat itu, kita sama sekali bahkan nggak punya sepeda. Kita cuman iseng-iseng pinjam dari kawan ke kawan yang sebelumnya mungkin sudah punya main sepeda, dipinjamin, akhirnya kita kayak ada keseruan baru nih, bahwa bersepeda di malam hari itu adalah sesuatu yang positif dibanding kita mungkin begadang atau nongkrong lain sebagainya. Yang dipilih kenapa malam? Karena malam itu waktu yang panjang sebenarnya. Karena kalau di siang kan mungkin aktivitas kita lebih fokus ke bekerja. Seperti itu sih Mbak. Baik, kalau boleh tahu ini Trian kesehariannya apa? Masih mahasiswa atau sudah bekerja? Kebetulan sudah bekerja. Sudah bekerja. Kalau Co? Saya bekerja. Bekerja juga. Nah, Co mulai bergabung sejak kapan? Saya atau termasuk dari empat orang tadi yang pertama atau bukan nih? Saya bukan 4 orang pertama, saya gabung di minggu ketiga. Minggu ketiga. Jadi Sepedaan Yuk itu kan minggu pertama berempat, minggu kedua bertiga, minggu ketiga ber-12. Sebenarnya sudah pengen gabung di minggu kedua, cuman waktu itu ada kegiatan, jadi nggak bisa ikutan. Cuman setelah itu teman-teman mulai ngajak teman-teman, ya sampai sekarang. Kalau tadi kan Trian bilang dia nggak suka sepeda, malah nggak punya sepeda. Nah, kalau Co sendiri bagaimana? Punya sepeda, itu sepeda waktu SD kelas 5, dipakai lagi untuk goes, cuman tidak memungkinkan, akhirnya minjam sepeda sepupu. Nah, tapi sebelumnya sih pernah goes, cuman tidak seperti sekarang, lebih sering sekarang kayak gitu. Kurang Nah, lebih sama ini kan gitu. sebenarnya kan ada banyak pilihan sebenarnya ya untuk olahraga yang bisa dikatakan murah, meriah dan asik gitu ya. Misalnya seperti sekarang yang lagi ngetren itu adalah run atau lari ya. Nah, ini yang dipilih adalah sepeda. Ini pertimbangannya apa, Trian? Kalau kita sepeda yang pertama sih lebih santai sih Mbak. Kalau kayak kita lari atau apa, mungkin keterbatasan fisik. Artinya kita harus benar-benar fisik prima bahwa kita bisa mencapai target tertentu. Tapi kalau sepeda ini kan ditunjang dengan sepeda yang bagus, kita bisa sekalian wisata juga karena kita di malam hari. Jadi kita selain sehat juga ada kegiatan wisatanya. Jadi kita bisa have fun sama-sama gitu. Nah, waktu pertama kali melakukan kegiatan ini, rutenya berapa kilo kira-kira waktu itu? Kalau rute waktu itu paling sekitar 10-15 kilo. Langsung 10-15 kilo? Ya. Nggak sakit tuh kakinya, karena kan sebelumnya nggak pernah olahraga sepedaan ya? Betul, jadi di awal, dan itu juga dirasakan oleh teman-teman kita, di awal pasti akan pegal di lutut. Karena sebelumnya nggak pernah ada aktivitas di pegelangan lutut itu kan. Tapi sekarang kalau udah terbiasa, insya Allah udah aman. Udah lebih lentur lebih ya? asik ya. Nah, Co ini yang mengajak itu siapa?
Trian kah atau Iya, yang lain? jadi Bang Dran ini kan senior saya di kampus. Jadi ada ngumpul-ngumpul malam, besok sepedaan yuk gitu. Ya akhirnya saya gabung kan. Dan di share di grup kampus, ya memang niat ikut sih gitu. Seru juga. Gitu sih. Dan akhirnya juga ikut akhirnya rutin sampai dengan hari ini Ya, ya. insya Allah. Baik, untuk rute pertama kemarin yang 10 sampai 15 kilo itu rutenya di mana, Trian? Kita dari PCC awalnya, PCC kemudian muter-muter di Ayani, Gajah Mada, Tanjung Pura, dan berakhir di Warung Kopi. Mulainya jam berapa waktu itu? Waktu itu kita habis isya sih, sekitar setengah 8 malam, pulang-pulang sampai jam 10 malam. Nah, waktu itu katanya kan sedang musim kabut Iya. asap ya. Ini terganggu nggak dengan suasana seperti itu? Kondisi cuacanya, udara ya, bukan Ya, betul. cuaca. Sebenarnya sih pasti terganggu sih, karena pernapasan juga kan, apalagi kita sambil sepedaan juga, paru-paru kita juga ini kan. Nah tapi ya karena kita bukan cuma cari kesenangan tapi juga bukan cuma cari kesehatan tapi juga kesenangan, akhirnya dikombin jadi nggak terasa sih, semakin nggak terasa. Tetap bisa berjalan. Nah, ini kan sampai dengan beberapa bulan saja ini sudah sampai 200 anggota ya, Iya. 200 yang ikut rutin Jumat malam ya, kegiatannya Betul. mulai Iya. dari lepas isya sampai dengan selesai ya. Iya. Nah, ini bagaimana sih caranya kok bisa sampai hari ini bisa ada 200 orang yang ikut bergabung? Bagaimana cara mengajak mereka? Sebenarnya ini sebenarnya di luar ekspektasi kita sih Mbak. Awalnya kita kan seperti kata Bang Co bilang tadi, kita dari mulut ke mulut, dari WhatsApp grup kampus, WhatsApp grup alumni atau teman sekerja gitu. Nah namun karena efek media sosial, jadi kita buat Instagram, kita buat fanspage Facebook dan lain sebagainya. Alhamdulillah semakin perlahan-lahan semakin banyak. Dan situ sebenarnya di luar ekspektasi kita juga, Iya. sampai ratusan ini. Cuman ya itulah mungkin kita punya satu garis benang yang sama bahwa bersepeda di malam itu menyenangkan. Nah, latar belakang dari mereka yang anggota ini mahasiswa kah atau tadi kan cuman karena diajak Trian Kampus, yang ya, senior di di kampus, kampus. senior di kampus. Nah, yang 200 ini apakah mahasiswa semua atau bagaimana? Da- Ya. Dari SD, SMP, SMA, kuliah, pekerja juga ada. Bahkan pasca kerja juga ada. Yang sudah pensiun ada. Oh, jadi sekarang dari berbagai lapisan masyarakat dong ya. Iya, perempuan, laki-laki, berbagai macam suku, agama ada. Baik. Nah, Co dan juga Trian, usai jeda kita akan membahas lagi mengenai kegiatan dari Sepeda Yuk ini. Dan saudara jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sapa Kalbar. Saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Kalbar dan kami masih membahas mengenai sebuah komunitas yang bernama Sepedaan Yuks. Ada S ujungnya ya, tadi di komplain ada S ujungnya. Oke, dan masih bersama dengan Trian dan juga Co yang sampai dengan hari ini sejak Agustus tahun 2019 aktif bersepeda selama berapa bulan ini di Jumat malam, benar ya? Iya. Nah ini tadi diinformasikan bahwa anggota yang ada dan ikut aktif untuk bersepeda di Jumat malam itu ada sekitar 200 orang dan itu pastinya cukup cukup ramai ya, cukup riuh kalau mereka berjalan bersama-sama di jalan raya. Nah ini apakah ada izin dari kepolisian lalu lintas atau bagaimana? Apa dapat bantuan dari mereka atau bagaimana, Trian? Nah untuk dari bulan-bulan pertama memang kita belum ada komunikasi dengan pihak kepolisian atau Dishub. Namun di bulan-bulan terakhir ini alhamdulillah kita juga udah mulai komunikasi dengan RTMC Polda Kalbar juga dan Kapolresta Pontianak juga. Jadi kita udah buat semacam kerjasama lah, hubungan baik untuk apabila diperlukan ada penjagaan, terutama di pengawalan awal maupun di simpang-simpang yang dirasa cukup memacetkan jalan. Dan kemarin juga di acara kita di saat lintas komunitas kita juga berhasil dikawal juga. Alhamdulillah dari kepolisian juga open sih terhadap komunitas yang positif ini. Jadi ikut bantu ya. Iya. Betul. Nah ini untuk saya mau tanya sama Co nih. Co berarti Iya. sudah ikut beberapa bulan ini, kemudian sekarang sudah banyak yang bergabung dari lintas generasi ya. Iya. Tadi dikatakan ya ada yang anak-anak, ada juga yang sudah pensiunan gitu Iya. ya. Nah ini selama kamu mengikuti kegiatan ini selama beberapa bulan, apa yang kamu dapatkan? Yang jelas banyak. Pertama selain olahraga, karena bersepeda itu olahraga, bisa sehat, bisa dapat teman baru. Kemudian kita bisa memperpanjang silaturahim, kan bisa menambah rezeki juga. Akhirnya kita kenal loh teman-teman yang punya profesi ini gitu. Akhirnya ketika seperti sekarang kita tahu lagi ada wabah corona, ada teman-teman yang punya basic
pekerjaan di situ. Jadi mereka bisa kasih edukasi ke kita dan berbagai macam manfaat lah adanya. Ada teman-teman yang kerja di toko-toko kue, paling tidak dia bisa bawa kue gratis ke kita. Itu sih sisi lainnya yang saya dapatkan. Yang jelas semakin hari sepertinya teman-teman semakin akrab, semakin terasa kekeluargaannya. Baik, nah ini saya tanya Trian lagi nih, selama mengikuti ini ya, apa ya istilahnya ya, sepedaan ini, rutenya ini yang diambil itu sama setiap minggunya atau berubah-berubah? Nah, kita selalu di tiap minggu itu berusaha untuk membuat rute yang berbeda. Walaupun kita tahu bahwa Pontianak dan Kuburaya mungkin bisa dijangkau dalam hitungan menit, kita selalu berusaha membuat rute yang bagaimana teman-teman itu tiap minggu nggak bosan. Jadi rutenya selalu berubah-ubah dan akan ditentukan di akhir. Jadi kita nggak pengen teman-teman itu hanya nunggu di persimpangan jalan dan menyusul. Kita pengen teman-teman itu yang biasa kita panggil warga sepeda di situ memang benar-benar berkumpul di awal titik kumpul dan berakhir di titik akhir. Jadi mereka ini yang pada saat ingin ikut bergabung di awal titik kumpul itu mereka tidak tahu tujuannya kemana ya. Betul. Jadi tergantung dari titik yang mengkomando ya di depannya. Dan selama ini mereka tidak keberatan, ada yang merasa jauh atau kok rute ini, ada nggak seperti itu? Itu malah membuat mereka surprise sih. Karena takutnya misalnya katakanlah kita mau ke Supadio. Jika memang teman-teman yang di Supadio mungkin yang tinggal di Ayani 2 tahu, mungkin mereka akan menunggu di depan gang mereka atau di mana gitu, sehingga mereka nggak ketemu di titik kumpul. Padahal salah satu manfaat kita ikut komunitas ini kan supaya kita bisa menjalin komunikasi dan silaturahmi. Ya, itu sih. Kalau Co gimana? Kalau rute yang ditentukan sih alhamdulillah belum. Ini Jo termasuk yang penentu rute atau yang ikut nih? Bukan penentu rute. Ada timnya. Ada timnya sendiri ya? Ada timnya sendiri ya, Trian ya? Jadi kita udah buat semacam mungkin 2 hari atau 1 hari sebelum hari Jumat kita udah buatkan semacam mapping lah. Jadi apakah ini layak atau tidak? Karena kan kita karena sepedanya bisa bermacam-macam. Jadi kita memang memperkirakan apakah kondisi aspal atau jalannya itu memadai untuk sepeda-sepeda tertentu. Atau misalnya karena kita juga lintas generasi, apakah sanggup anak-anak atau yang usia lanjut itu bisa sejauh itu atau gimana, seperti itu sebenarnya. Nah ini kalau untuk sepeda yang digunakan ini ada spesifikasinya nggak, harus sepeda ini atau sepeda apa gitu, atau bebas? Kalau kita sih bebas. Karena memang sesuai dengan tagline kita punya tagline atau slogan itu hormati perbedaan, bangga sepedaan. Jadi disitulah kita memang pengen supaya semua siapapun yang punya sepeda pengen gabung silakan tanpa memandang suku, agama atau apapun. Bergabung bersama ya dengan keragaman. Nah, untuk yang anak-anak nih ya, untuk anak-anak mungkin yang di bawah 15 tahun juga ada ya? Ada. Itu didampingi orang tua atau bagaimana? Ada yang beberapa memang ikut orang tua karena orang tuanya sudah gabung. Ada yang memang kemauan sendiri. Nah, untuk anak-anak ini kita utamakan penjagaannya biasanya karena kita juga punya tim penjagaan, tim patwal. Biasanya mereka didahulukan. Jadi perempuan, anak-anak itu ada di posisi paling depan. Jadi yang belakang untuk menjaga. Jadi setiap kita jalan ada tim patwal yang mengawal. Jadi depan, tengah, belakang itu ada patwal, mekanik dan divisi kesehatan. Jadi demi menjaga keamanan bersepeda kita. Ya. Selama ini ada masalah nggak sih selama berbulan ini melakukan kegiatan? Trouble banyak ya. Kalau di sisi sepeda pasti banyak yang rantai putus, ban pecah dan lain-lain. Tapi tadi kita coba tutupi dengan adanya tim atau divisi mekanik. Semoga bisa teratasi di perjalanan. Nah, kalau misalnya seperti itu nih, Trian, kejadiannya misalnya rantai yang paling sering terjadi itu kan rantainya lepas atau putus ya. Itu langsung selesai ikut rutenya atau bisa ditunggu oleh rombongan atau bagaimana? Nah, jadi sepeda news ini alhamdulillah kita udah bentuk kepengurusan tersendiri. Nah, di situ juga ada teman-teman yang memang kita khususkan untuk mempersiapkan hal-hal yang kita tidak inginkan seperti ban bocor, rantai putus atau masalah-masalah tertentu. Nah, itu kita siapkan. Jadi ada teman-teman yang memang kita posisikan di posisi tertentu untuk menjaga apabila itu terjadi mereka bisa langsung sedikit memperbaiki lah. Karena kalau macam rantai putus atau ban bocor atau pecah, kita udah dari awal itu udah kita siapin. Jadi kayak spare part ban cadangan dan lain sebagainya udah disiapin. Jadi kita berusaha bagaimana kondisi-kondisi seperti itu bisa kita atasi. Jadi ini rombongan menunggu ya, sampai jadi apapun yang terjadi rombongan menunggu. Bukan rombongan tapi tim ya. Divisi tim mekanik. Tadi, rombongan tetap jalan tapi divisi mekanik fokus memperbaiki trouble itu.
Baik, mungkin ada ini ya sepeda cadangan atau gimana? Nggak ada ya? Kita nggak ada sepeda cadangan, tapi peralatan cadangannya selalu siap. Ada. Selalu siap Selalu ya. siap. Jadi untuk teman-teman yang antisipasi hal seperti itu, jangan takut, kita udah punya solusinya. Nah, kalau seperti ini kan untuk rombongan kan pasti jarak antara satu dengan yang lain kan agak sedikit dekat ya. Iya. Nggak bisa jauh sekali karena harus di pinggir jalan ya, di Iya. tepi jalan yang disediakan oleh ini ya, oleh pemerintah ya. Nah, ini bagaimana, apakah pernah terjadi senggol-senggolan atau sehingga ada yang jatuh, itu bagaimana? Pernah kejadian seperti itu? Untuk kejadian seperti itu beberapa kali sering terjadi. Cuman karena kita di malam hari dan rombongan ramai, kita memang terbiasa untuk tidak terlalu punya tingkat kelajuan yang tinggi sih. Jadi apabila memang terjadi senggolan pun itu nggak terlalu parah. Tidak terlalu parah. Jadi intinya tetap olahraga dengan santai ya. Iya. Betul. Baik, usai jeda kita akan berbincang mengenai apa saja sih kegiatan sepedaan Yuks ini. Apakah hanya bersepeda saja atau ada kegiatan lain yang juga bermanfaat untuk masyarakat banyak? Akan dibahas ya nanti ya. Dan saudara jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sapa Kalbar. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Kalbar. Kami masih bersama dengan Trian dan Co dari komunitas sepedaan Yuks. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai kegiatan mereka yang dilakukan secara rutin setiap Jumat malam mulai dari lepas Isya, dan mereka akan melakukan beberapa rute yang tidak sama setiap minggunya. Nah, ini saya ingin bertanya, ini sepedaan Yuks ini awalnya memang adalah mengajak mungkin masyarakat untuk lebih sehat ya, untuk bersepeda, olahraga, kemudian santai, dan akhirnya ada efek lainnya bersilaturahim ya, dan mempunyai komunitas tersendiri. Nah, apakah ada kegiatan atau tujuan lain dari komunitas sepedaan Yuks ini selain bersepeda? Nah, alhamdulillah kita udah jalan bulan lalu, yaitu agenda beramal Yuks. Jadi beramal Yuks ini adalah sebuah ide dari teman-teman bagaimana supaya komunitas yang besar ini bukan hanya dinikmati oleh anggotanya saja, tapi bagaimana kita bisa berbagi ke warga sekitar yang mungkin lebih membutuhkan daripada kita. Nah, beramal Yuks ini adalah sebuah kegiatan di mana kita akan mengumpulkan dana donasi dari teman-teman warga sepeda Yuks ini untuk kita serahkan ke panti asuhan, panti jompo, maupun orang-orang yang memang memerlukan sembako dan lain sebagainya. Jadi lebih kepada pengumpulan sembako ya. Pemanfaatan ya. Jadi kita dibagi dua sih sebenarnya di sepedaan Yuks ini. Pertama kegiatan internal itu untuk anggota, dan kegiatan eksternal. Internalnya kita banyak, selain bersepeda kita ada makan bersama setiap bulan. Kemudian ada cycling adventure. Cycling adventure ini kegiatan bersepeda sambil melakukan petualangan di tempat-tempat wisata yang bisa kita promosikan. Ini di hari yang lain ya? Ya, di hari lain, di minggu pagi biasanya, di sekitar Pontianak atau Kuburaya kan kita bisa sekalian promosi tempat wisata, dan kita bisa saling mengakrabkan diri. Kemudian kalau eksternalnya tadi kita ada beramal Yuks, dan kita coba juga jalin silaturahim dengan beberapa komunitas selain komunitas sepeda dan komunitas-komunitas lain yang bisa kolaborasi gitu kan, sehingga kita bisa menjadi komunitas yang bermanfaat. Itu sih. Jadi dengan seiringnya berkembangnya komunitas kita, ternyata kita diberi kesempatan untuk lebih berbuat banyak kan. Semoga ini jadi ladang amal bersama lah. Ladang amal bersama ya. Jadi mengarah ke hal yang lebih banyak dan lebih berpositif ya pada masyarakat. Nah, ini untuk kegiatan seperti ini kan butuh manajemen ya, atau butuh sistem yang tidak gampang ya, karena selain anggotanya sudah 200 orang, sudah ada kegiatan yang dilakukan secara kontinu setiap Jumat. Kemudian tadi juga ada kegiatan-kegiatan lain ya yang sifatnya juga lebih kontinu juga ya. Nah, ini bagaimana? Apakah kepengurusan ini cukup hadal menangani hal ini? Kita baru bentuk kemarin kepengurusan. Nah, disitulah kita memang semakin detail untuk pengurusan itu, termasuk bagaimana donasi itu, bagaimana kepengurusan teman-teman, terutama saat Jumat malam itu menangani ratusan orang itu bagaimana. Nah, itulah semakin lama kita semakin mendetailkan konsep-konsep yang kita ingin buat. Jadi bukan hanya sekedar ide saja, tapi di lapangan juga kita semakin mengundurkan diri lah. Jadi masing-masing dengan karakter yang berbeda di anggota tersebut kita bisa satukan di komunitas sepedaan Yuks itu. Baik, untuk tim pengurus dari komunitas sepedaan Yuks ini ada berapa orang sekarang? Dulu kan ada 4 orang ya, dirinya founder istilahnya ya. Untuk kepengurusan kita tercatat sampai 42
pengurus. Kemudian sebenarnya untuk anggota kita udah mulai masuk ke pendataan. Sebelumnya kita belum ada data, kita hanya melihat di Jumat malam itu yang di angka 200 itu. Namun sebenarnya jumlah anggota kita itu mungkin lebih dari itu. Karena di grup WA, di Telegram atau di Facebook atau bahkan di Instagram kita lebih dari itu. Cuman karena mungkin momen-momen waktu kerja atau lain sebagainya, sehingga di Jumat malam itu nggak semuanya bisa hadir di setiap pekan ya. Ada nggak yang musiman ya, kadang-kadang datang, kadang-kadang nggak datang, atau kadang-kadang datangnya cuma sekali, setelah itu nggak datang lagi. Itu terdata tidak? Nah itu kita memang tidak mendata dan tidak memaksakan teman-teman yang memang kebetulan ada kegiatan lain atau ada kepentingan di luar sepedanya, kita nggak masalah. Dan kita juga tidak mengikat buat teman-teman, sehingga mereka memang bisa bebas mau kapanpun gabung, mau kapanpun berhalangan hadir, tidak masalah. Karena kita memang benar-benar membuat bagaimana sepeda itu nyaman. Jadi tidak ada keterikatan. Baik, untuk anggotanya ada iuran tetap atau gimana? Nggak ada ya? Sebenarnya kita nggak ada iuran tetap, cuman kita ada gerakan. Gerakannya namanya maksimal 2.000. Jadi sebelum kita goes di Jumat malam, gerakan ini baru diinisiasi oleh teman-teman pengurus. Gerakan maksimal 2.000 itu dikumpulkan semua bersepeda. Gunanya apa? Setelah dana itu terkumpul bisa digunakan untuk kegiatan internal, seperti kepentingan untuk membeli spare part sepeda ketika rusak, itu ya. Dan alat-alatnya, kepentingan patwal, kepentingan kesehatan, dan eksternal untuk beramal yuk tadi. Uang itu bisa juga digunakan untuk beramal dan bisa juga digunakan untuk hal-hal lainnya. Intinya tidak ada paksaan, uang itu tidak dipaksakan, dan itu pun nominalnya maksimal 2.000 gitu. Bukan minimal 2.000, maksimal 2.000. Sekali lagi tidak diwajibkan. Jadi tidak ada iuran wajib sih sebenarnya di kita. Yang ada kerelaan sih. Kerelaan ya. Baik, untuk sepedaan Yux ini bagaimana sih caranya supaya bisa ikut bergabung? Daftar dulu kah atau datang aja langsung ke titik kumpul di Jumat malam di sini gitu, gimana? Jadi memang seperti yang saya bilang tadi, bahwa kita tidak ada keterikatan, tidak ada, walaupun kita udah mulai membuat semacam pola pendaftaran anggota, tapi kita tidak mengikat. Nah, buat teman-teman yang di Pontianak, Kuburaya atau sekitarnya, jika pengen gabung langsung aja nanti di tiap Jumat gabung di titik kumpul kita di Gulis, Taman di Gulis, ataupun bisa lihat info-info di Instagram kita di @sepedanyux. Itu kapanpun teman-teman punya waktu, pengen gabung nih atau pengen coba-coba nih, coba sepeda, langsung aja gabung. Kita nggak ada masalah dan kita akan membuka diri kita seluas-luasnya. Jadi spirit kita tadi seperti tagline kita, hormati perbedaan, mari sepedaan. Seperti itu. Semua boleh gabung, ya udah kita saling hormati, saling sepedaan. Nah, ini untuk acara ini untuk konsumsinya itu bawa bekal masing-masing dong ya? Betul. Tidak ada anggaran untuk itu ya? Betul. Jadi kita tidak ada terikatan makan atau apa. Jadi setelah di titik akhir atau selama perjalanan teman-teman mau beli air minum atau makan snack atau lain sebagainya, kita persilakan. Silakan dibawa sendiri masing-masing ya. Baik, kedepannya nanti ini kan sudah menuju ke arah yang lebih banyak kegiatannya. Kedepannya akan seperti apa sih yang diinginkan? Apakah ada visi misi yang lain dari komunitas sepedaan Yux ini? Nah, sebenarnya di luar bahwa awalnya sepedaan Yux ini didirikan oleh teman-teman yang mungkin bukan anak sepedaan asli sebenarnya, atau diinisiasi oleh teman-teman yang hanya kebetulan ingin bersepeda, tapi belakangan dengan semakin besar kita, semakin pengen kita benarkan sepeda Yux ini, kita pengen membawa misi bagaimana sepeda ini menjadi transportasi yang bisa digunakan kembali. Dulu kan mungkin di zaman-zaman ayah atau kakek kita mungkin sepeda adalah transportasi utama, tapi di zaman sekarang menjadi transportasi yang kurang diminati. Nah, di Pontianak ini sebenarnya keinginan kita sekarang adalah bagaimana sepeda ini disupport dalam hal fasilitas jalan khususnya, atau misalnya tempat parkir yang aman, sehingga teman-teman yang mungkin berpikiran pengen ke sekolah atau pengen ke kantor atau pengen jalan-jalan atau pengen ngopi pakai sepeda, mereka bisa dengan aman memakai sepeda. Nah, masalahnya kan di Pontianak masih kurang fasilitas-fasilitas seperti itu. Nah, harapan kita ke depannya bagaimana fasilitas dan keamanan pemakai sepeda di Pontianak, Kuburaya khususnya bisa lebih baik. Didukung oleh pemerintah pastinya. Betul. Ya. Baik, ini terakhir ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat di rumah, mungkin Trian? Buat teman-teman, sekali lagi sepedaan Yux terbuka buat siapapun, terbuka buat teman-teman yang ingin gabung.
tidak terbatas oleh agama, suku, pekerjaan, latar sosial dan sebagainya. Kita menyambut teman-teman jika pengen gabung, pengen bersepeda, pengen silaturahmi, silakan gabung ke Sepedaan Yux. Langsung lihat di IG @sepedaan_yux atau hubungi kita langsung di WA kita nanti. Baik, terima kasih ya untuk Tien dan juga Jo yang sudah memberikan warna baru untuk kota Pontianak ya. Dan ini memang komunitas seperti ini sepedaan memang banyak sekali dan mungkin ini nantinya bisa merubah budaya dari generasi muda seperti kalian ya milenial untuk lebih banyak menggunakan transportasi tanpa mesin ya, jadi lebih go green dan lebih mengurangi polusi. Sekali lagi terima kasih dan semoga sukses ya untuk kegiatan ini. Dan saudara, demikian Sapa Kalbar kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Petronella Layani undur diri, tetaplah bersama kami dengan sajian menarik lainnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.